selamat siang, selamat datang di Bincang Bela Negara. Kali ini kita ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya Safira Maharani sebagai moderator. Kali ini kita kedatangan dua CSN, ada Mbak Fariza Praha dan Mbak Erin Dalom. Halo Mbak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Safira. Alhamdulillah baik sekali Mbak Safira. Alhamdulillah. Kalau gitu hari ini saya mau menjelaskan dulu, kita akan membahas mengenai kesadaran untuk bangga berbangsa dan bernegara. Tapi sebelumnya saya ingin dulu mendengar slogan ASN kita. ASN berakhlak, Bangga melayani bangsa. Oke, jadi gini ya, ketika kita mendengar kata-kata bangga berbangsa dan bernegara, itu apa sih yang ada di pikiran Mbak Fariza dan Mbak Erin? Kalau menurut saya Mbak, mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara itu merupakan salah satu sikap dan tingkah laku yang dimiliki oleh kita sesuai dengan kepribadian bangsa, dan selalu mengaitkan sikap dan tingkah laku tersebut dengan cita-cita serta tujuan bangsa. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara itu datang dari diri kita sendiri. Kalau Mbak Erida bagaimana? Kalau saya setuju sama Mbak Fariza, karena kita mengaitkan diri dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, yang mana sadar kebangsaan dan bernegara itu berkaitan erat dengan wawasan kebangsaan, yang mana wawasan kebangsaan sendiri itu merupakan cara pandang kita sebagai seseorang warga negara, tepatnya di Indonesia. Seperti itu Mbak Safira. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan, bangga berbangsa dan bernegara itu harus datang dari diri sendiri. Setelah itu memang sangat berkaitan erat ya dengan wawasan kebangsaan. Betul sekali. Kalau misalnya saya tanya nih, kira-kira apa sih yang sudah kalian lakukan gitu, yang mengindikasikan bahwa kalian itu bangga berbangsa dan bernegara dan sudah mengimplementasikan wawasan kebangsaan itu baik secara profesionalitas di dunia kerja maupun sehari-hari? Kalau menurut saya Mbak, yang sudah saya lakukan yang sesuai bentuk dari kesadaran berbangsa dan bernegara, seperti yang kita ketahui tadi bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara itu datang dari diri kita sendiri. Saya sebagai seorang warga negara dan sebagai seorang calon aparatur sipil negara, yang sudah saya lakukan adalah seperti membaca buku, datang ke kantor tepat waktu, menghargai perbedaan. Oke, kalau saya sendiri, saya lebih ke implementasi kita terhadap cinta tanah air, yang mana Indonesia itu banyak sekali budaya adat, yang mana sebagai CASN kita bisa memakai batik saat kita bekerja, seperti yang kita lakukan sehari-hari di hari Kamis dan juga Jumat. Kita bisa belajar budaya, belajar lagu-lagu daerah, dan masih banyak lagi. Begitu Mbak Safira. Menarik sekali ya opini dari Mbak Fariza dan Mbak Erin ini. Saya sebagai moderator jadi menambah ilmu juga untuk saya. Tapi sayangnya sampai sini dulu untuk bincang singkat kita, karena masih banyak topik-topik bela negara dan kesadaran berbangsa dan bernegara yang akan disampaikan oleh teman-teman kita di PT Bandung. Jadi untuk Mbak Olivia sebagai moderator dari PT Bandung, saya persilakan untuk melanjutkan bincang bela negara ini. Baik, terima kasih Mbak Safira atas kesempatannya. Teman-teman, selamat datang di Pengadilan Tinggi Bandung. Perkenalkan, saya Olivia Wanikusumaningtia sebagai moderator kedua dalam Bincang Bela Negara. Saat ini, aku udah ditemenin sama Kang Lukman, Ilmanul Hakim, biasanya dipanggil Kang Lukman ya Kang? Iya. Jadi gimana Kang Lukman, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat seperti biasa. Alhamdulillah. Oke. Saat ini isu yang bakal kita bahas ini cukup menarik ya. Penting. Aku pengen banget sih menggali informasi dari Kak Lukman. Aku akan mau mengajukan beberapa pertanyaan sih gitu. Mungkin yang pertama, aku pengen tahu sih apa sih makna wawasan kebangsaan dalam konteks berbangsa dan bernegara menurut Kak Lukman itu sendiri. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi teman-teman, untuk berbicara terkait dengan pertanyaan Mbak Olive, ini basic nih, harus diperhatikan. Sederhananya, ini merupakan suatu pedoman, motivasi, arah, tujuan kita ini mau kemana. Ya kalau kita mau ke Solo, berarti kita harus mencari jalan menuju ke Solo. Nah begitupun dengan terkait dengan wawasan kebangsaan. Berarti kita harus menjadi suatu bangsa yang bermartabat, bangsa yang dapat dikenal baik oleh semua bangsa yang lainnya. Begitu Pak.
Iya, luar biasa ya. Jadi wawasan kebangsaan itu artinya sama dengan tujuan yang akan kita lakukan gitu Yes, ya. yes. Terus mungkin yang selanjutnya aku juga pengen nanya nih sebagai Chief MS, teman-teman, perilaku apa saja sih yang bisa mencerminkan kita dalam berperilaku bangga, berbangsa dan bernegara? Sebetulnya kalau secara aturan kita memang sudah diatur lah atau sudah dipedomani dengan core value berakhlak itu sendiri ya. Teman-teman juga tahu berakhlak itu apa. Nah, tapi yang mau saya tekankan di sini terkait dengan berakhlak itu bukan hanya sekedar teks, itu bukan hanya sekedar teori, dan itu bukan hanya sekedar gagasan. Melainkan itu harus kita dapat pahami, hayati, dan implementasikan. Terlebih apa? Karena kita harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan apa? Harus juga dapat memberikan solusi. Demikian, Mbak. Oh baik, jadi bentuk kebanggaan Ya. Kang Lukman itu sendiri Ya. dicerminkan dari core value itu sendiri Betul. ya, kemudian diimplementasikan secara Yes. nyata gitu ya dalam Yes. kegiatan sehari-hari. Baiklah, sepertinya kita pembahasan hari ini kita cukupkan segini ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.